putra putri Bunda ada berapa? 4. Ada 4. Iya, Mas Fatan ini yang putra keberapa? Pertama. Oh, putra pertama. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Sekarang mondok di Ma'had Syaraful Haramain Bogor. Kemudian yang kedua Fahda Kafa. Sekarang perempuan kelas 4. Kelas 5. Naik kelas kelas 5. Namanya Fahda Kafa Wajazania. unik tapi bagus. Itu artinya apa, Bunda? Fahda Kafa Wajazania itu dulu kepinginnya sebenarnya Kafa itu banyak dipakai nama anak laki-laki. Nah, saya tuh pengen punya anak perempuan tapi yang tangguh gitu loh. Oh, iya. Jadi perempuan yang tercukupi, yang cemerlang gitu. Perempuan yang baik, yang tercukupi, yang cemerlang atau bersinar di hidupnya. Oh, itu mungkin jadi dianya lebih suka bergaul gitu ya. Iya. Lebih aktif gitu. Karena mungkin dari nama juga kali ya. Iya, itu harapan Iya. orang tua. Kalau yang ketiga? Yang ketiga namanya Muhammad Sanita Giyuddin, usianya 9 tahun. Dua-dua Muharram ini ya. Pas ya ini Muharram. Sekarang masuk kelas 4, baru masuk kelas 4 di SGS. Ini masih penyesuaian anaknya ini. Dia itu memang tipe-tipe suka yang belajar, sebenarnya cocok homeschooling. Dia itu ya ini interestnya di matematika secara alami. Oh gitu. Jadi kalau misalkan dia sekarang umur berapa kemarin 8 itu sudah belajar matematikanya kelas 6 itu udah bisa nih. Wow, padahal dulu zamannya aku sekolah, Bunda, itu kayaknya pelajaran yang paling sulit sekali. Tapi kalau buat putra Bunda yang kedua, putra kedua. Kan yang ke satu putri, yang kedua. Putra kedua. Iya, namanya makanya Muhammad Sani. Laki-laki kedua gitu sebenarnya maksudnya itu. Ya sebenarnya semua nama itu kan baik ya, pasti ada artinya sendiri gitu ya. Nah kalau yang terakhir Bunda umur berapa? Yang terakhir Omira Sofia Fatima Azoya, Zoe panggilannya, itu umur 4 tahun, perempuan. Pas banget ya, putra putri gitu. Gilir kacang katanya orang Jawa. Pas banget, mungkin nanti mau nambah lagi sebagai penutup jadi laki-laki gitu. Sama Allah. Tapi kalau dari 4 ini Bunda, karena ini semuanya dari 4-4-nya ini kan dari kecil memang homeschooling, sudah diajarkan sama ayah ibunya sendiri di rumah gitu. Apa ya, adakah sifat-sifat yang sama atau ada sifat-sifat yang beda gitu? Ya pasti setiap anak itu unik, ya different, berbeda. Karakternya itu masing-masing gitu. Kalau kakaknya yang pertama itu cool gitu, jadi dia itu nggak banyak omong. Terus tipenya ya pemimpin sih. Kalau adiknya salah itu pasti dibenerin, misalkan adiknya nyanyi jangan nyanyi, atau adiknya keluar nggak pakai hijab itu nggak menutup aurat, dimarahin. Cuman ya kadang caranya itu kan karena masih kecil jadi marah-marah, padahal kan menasehati itu harus dengan yang ahsan gitu. Nah itu kalau sama adiknya gitu. Jadi sekalinya ngomong itu mungkin menasehati ya maksudnya ya, tapi namanya anak umur segitu kan masih labil juga ya Bunda ya. Iya. terus Bunda yang kedua ini unik yang nih. Yang kedua Kafa itu sukanya main dari kecil itu. Sebenarnya kayak saya keluyuran. Senengnya main, bergaul, banyak temannya, mudah bergaul lah sama teman. Yang pertama itu agak susah. Mau berteman itu harus agak lama dulu gitu. Yang pertama, yang kedua ini lebih cepat dan temannya juga banyak, dan tidak hanya misalkan sekarang dari kelas 4 temannya itu ya kelas 6, malah jadi sama semuanya anak-anak. gitu ya Kelas ditemenin. 6 sama adik-adik yang kecil-kecil itu juga akrab. Kalau kakaknya mungkin banyak di rumah gitu ya. Banyak di rumah. Jadi mungkin di kamar midodareni ya. Nah, betul. Diam gitu di kamar. Sampai ayo kamu keluar aja juga adikmu, kalau adiknya sepedaan malah kamu ini tidak pulang-pulang. Beda banget ya, yang satunya di kamar di rumah, yang satunya sedangkannya main gitu. Iya, nah yang betul. ketiga Bunda, Kombinasi keduanya.
Bisa jadi teman kakaknya yang pertama, bisa jadi teman kakaknya yang kedua, tapi lebih akrab sama yang kedua ini. Oh ya, karena kedua ini kan aktif juga ya. Jadi mungkin dia lebih seru aja nih sama yang kakak yang kedua ini gitu. Iya, betul. Nah, yang masih kecil. Yang masih kecil ini juga aktif, alhamdulillah. Terus ya kalau misalkan nggak kenal sama orang itu ya diem, tapi kalau pas kenal cerita, wah Oh iya ya, kayaknya semuanya suka cerita ya. kecuali yang pertama. Yang pertama, iya ya. Mungkin Ceritanya karena cuman sama saya. oh, mungkin karena anak pertama gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak udah disetting sama Allah tuh, ya udah kamu harus berwibawa nih gitu. Banyak diemnya gitu kan. Kadang suka orang yang diem itu justru lebih disungkani ya, disegani gitu ya Bunda ya. Dan juga mungkin karena dulu orang tuanya kurang karena awal-awal jadi belajar parentingnya kurang gitu, jadi mungkin tercederai. Tapi itu semua pasti udah ada plus minusnya, sudah Iya, diatur sama betul. Allah gitu ya Bunda ya. Dan gimana nih pengalaman dari anak-anak Bunda yang masuk di SKS pertama kali, mulai dari Mas Fatan, siapa itu Mbak Kafa sama adik Sani. Oh, yang Zoe ini yang kecil ya, yang kecil. Ini pertama kali ayo sekolah gitu, karena kan biasanya di rumah gitu. Itu gimana pengalamannya? Untuk melangkah pada sebuah aktivitas yang baru itu biasanya sudah kami sounding lama-lama. Lama sebelumnya itu sudah kami sounding. Jadi nanti umur 9 kamu sekolah. Nanti di sana enak, di sana banyak teman baru, banyak ustadz kayak gini. Ya gitu. Dan kalau di sounding lama itu kan sudah siap. Jadi misalkan kakaknya yang pertama mau mondok, jadi pas mondok itu siap, gak ada nangis, gak ada apa, sudah benar-benar siap karena 3 tahun sebelumnya udah di sounding. Sudah dikasih tahu ini pondoknya di sini nih gini, ustadznya begini-begini. Sama waktu di SKS ini ya dikasih tahu ini nanti kamu di sini begini, ini begini, nanti begini. Terus kan yang adiknya itu kan kakaknya udah sekolah di situ. Iya. Tiap hari kan ikut nganter kalau ada ikut nganter jemput ekstra atau apa, Iya. ikut ada acara di sekolahnya juga ikut. Kebetulan di SKS itu kan saya ada ini ya, kegiatan yang di Masjid Salman Al Farisi. Nah itu anak-anak biasanya ikut, jadi udah kayak rumahnya aja, rumah kedua mereka gitu. Udah biasa. Jadi ketika pas masuk ke situ ya udah siap. Oh, jadi kayak udah gak ada drama-drama ya. Nggak ada. Karena kan biasanya anak-anak kayak baru masuk ya usia TK atau bahkan SD juga masih ada yang diantar, masih ada yang sering terlambat. Karena dengan Nah, itu alasan dialami semua orang. karena paginya mungkin susah bangun karena kebiasaan jadwal TK kan masuk jam 8, jam setengah 8 gitu ya. Sekarang harus SD setengah 7 ini udah di sekolah gitu. Nah itu kan wah kayaknya banyak drama gitu ya. Tapi kalau untuk putra-putrinya Bunda itu kayak nggak ada ya. Iya, karena mungkin masuknya juga salah satu ini kemarin ngobrol sama suami, tanyain gimana Sani masuk kelas 4 ini. Ya biasa aja, siap dia kalau ada tugas-tugas itu ya, Mama kok ada tugas ini kemarin ini, ayo dikerjain, segera dikerjain, ada tugas segera dikerjain. Oh iya, itu mungkin keuntungannya kalau anak masuk di usia segitu sudah siap ya. Tapi kalau pas masih kecil itu masih agak bulat gitu. Tapi sih pengennya nanti walau alam so ini siapnya di usia berapa. Kalau misalkan usia 7 atau 8 ya ya bisa lah masuk ya, mungkin lebih awal dari kakak-kakaknya gitu ya. Tapi kalau anaknya ini aktif ya mungkin dia lebih happy di sekolah karena banyak temannya itu. Kalau anaknya aktif sekarang aja mesti kan ikut tiap hari kan, mesti bawa tas. Pengen sekolah. Pengen sekolah di mana sekolahnya kakak? Oh iya Bunda penasaran nih, yang Bunda ajarkan ke anak-anak gitu ya dari mulai kecil gitu selama di rumah, apalagi sampai usia 9 tahun ya, yang pengalaman yang pertama kakak pertamanya itu, termasuk yang ketiga juga 9 tahun ya masuknya ya. Nah itu apa aja sih Bunda? Iya, yang pertama yang pasti kita ajarkan akidah Islam. Jadi mengenal Tuhannya, bahwa dia itu diciptakan oleh Allah gitu, oleh Al-Khaliq yang
Allah itu bukan hanya Al-Khaliq menciptakan, tapi juga Al-Mudabbir atau mengatur gitu. Itu yang sering dilupakan. Anak-anak itu tahu kalau diciptakan, tapi lupa kalau harusnya dia itu diatur gitu. Jadi nggak bebas kan manusia itu sebenarnya, nggak bebas terserah dia sendiri, enggak, tapi terikat dengan syariat Islam, yaitu tadi Allah Maha Mengatur atau Al-Mudabbir itu. Kemudian dikenalkan juga posisinya dia itu sebagai hamba. Posisi dia sebagai hamba itu harusnya seperti apa? Harusnya kan dia itu diciptakan sama Allah ya untuk disuruh untuk beribadah. Maka segala aktivitasnya ya kembali lagi didasarkan pada akidah Islam, yaitu berdasarkan ketaatan kepada Allah. Ketika dia berkerudung menutup aurat itu karena perintah Allah, ketika dia belajar karena perintah Allah, ketika dia beraktivitas apapun maka itu adalah perintah Allah. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau misalkan Mbak Iki punya putra seperti itu yang terikat dengan syariat Islam, mau dibiarkan kemana saja kan tenang. Tenang karena pondasinya udah kokoh nih ya. Betul, itu. Nah, kokoh itu. Tak tertandingi, udah kayak semen. Kemudian juga kan butuh ini ya, itu dengan apa, mengajarkan sakofah Islam ya, sakofah Islam untuk mendapatkan akidah Islam yang kokoh itu dengan mengajarkan sakofah Islam, diantaranya ya akidah, pelajaran akidah, kemudian hadis, fikih, sirah. Nah itu penting ya. Misalnya sirahnya sih bisa dibacain gitu pas mau tidur, itu dibacain. Kemudian atau nonton bareng tapi yang sirah, nonton bersama-sama gitu yang sirah, kan sekarang banyak itu di YouTube yang sirah. Tapi sebenarnya untuk bukunya itu harus ada buku khusus karena sirah itu nggak semuanya bener kan. Oh iya, jadi kita harus bener-bener mencari juga ya. Betul, keluarga muslim itu harus sirah yang bener gitu, misalkan sirah Ibnu Hisham dan kayaknya lah ada. Kemudian ilmu alatnya juga cukup, misal kami ajarkan bahasa Arab itu sedini mungkin. Karena itu kan untuk mempelajari Islam itu kan Al-Quran, hadis itu pakai bahasa Arab. Nah kalau nggak bisa bahasa Arab gimana mau memahami? Nah kemudian juga anak muslim itu harusnya dia itu maju atau terdepan dalam teknologi gitu kan, nggak boleh gaptek. Harusnya kan orang muslim itu yang memimpin teknologi. Kalau kita lihat sejarah peradaban Islam di 1300 tahun yang lalu, maka ini juga diajarkan juga dari dini, matematika kayak gitu. Matematika itu kan pelayannya ilmu. Jadi dia mau belajar fisika harus bisa matematika, mau belajar kimia bisa matematika, mau belajar fikih pun harus bisa matematika. Iya kan, belajar waris itu. Nah, itu belajar ilmu apapun di situ biasanya ada matematikanya gitu kan. Dia pelayan segala ilmu. Nah itu tiga itu sih yang selalu diterapkan gitu ya. Saya ajarkan. Termasuk Bunda juga ngajarin mulai kecil ya calistungnya mereka juga. Iya, gitu diajarin ya. membaca sendiri, menulis sendiri. Wow, Masya Allah, itu sabarnya luar biasa loh Ustazah. Nah, karena kan banyak orang tua yang akhirnya kayak ada tambahan les gitu ya, selain di sekolah ada tambahan les ya karena mungkin anak kalau diajarin sama orang tua tuh kayak susah, tapi kalau sama gurunya nurut. Itu kayaknya banyak pengalaman yang seperti itu ya Bunda ya. Nah Bunda sendiri gimana itu mendidik keempat anak sendiri mulai dari calistung juga kan, dan lain-lain itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bunda. Iya betul ya, alhamdulillah anak-anak itu memang nggak mudah gitu ya. Nggak mudahnya bukan pas ngajari, tapi pas suruh belajar, pas duduk di meja itu kan bulet gitu kan anak-anak itu. Jadi energinya itu yang effortnya harus kuat itu di situ, nyuruh dia duduk. Jadi harus dibuatin jadwal tertentu. Jadi kalau sudah dibuatin jadwal tertentu, dia tahu ini waktunya apa gitu. Kalau pas ngajarinnya sih gampang. Ya butuh kesabaran, cuman diulang-ulang, insya Allah diulang-ulang itu bisa materi apapun. Terus dipahamkan. Kalau anak kecil itu diulang-ulang, habis itu dipahamkan, ya diamalkan. Jadi kita harus mencontohkan juga gitu. Iya betul ya, memang guru itu penting banget. Makanya
alhamdulillah ketika anak-anak kita itu punya nilai plus yaitu taat sama guru itu. Kan ada anak yang waduh disuruh kesini aja nggak mau sama gurunya atau nah itu nilai plus kalau anak-anak itu taat sama guru. Ada juga dulu itu waktu saya sama suami itu kan ngelesi itu ya apa fisika itu. Anaknya guru fisika tapi lesnya di suami saya atau di saya. Iya. Padahal bapaknya itu guru fisika karena memang yaitu butuh guru atau orang lain untuk mendidik anaknya itu untuk supaya ketika diajari sama orang lain tuh dia alhamdulillah enggak ngeyel, tapi pas diajari orang tuanya sendiri ngeyel. Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak sejauh ini enggak sih, meski ada lah friksi. Iya.